Aguan, lawan Antoni Salim, lawan Aguan. Nah. Sebentar. Suratnya tidak di sini ternyata, di gedung belakang kami udah jalan kaki. Suratnya sudah kami kirim, diterima 14 oleh Abdul Habib. Jadi ini kaitannya dengan surat yang sudah kami kirim kepada Sakti Wahyu Trenggono. Jadi hari ini kita kompres di depan kementerian karena surat kita di kementerian punya Wahyu Sakti Trenggono. Kecuali kita mancing lah kompresnya di Ancol begitu ya. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kami ingin sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kami sudah ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Sakti Wahyu Trenggono. Hari ini sedianya kami bersama emak-emak dari Aliansi Rakyat Menggugat dan semestinya juga ada dari Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia, tapi berhalangan karena ada uzur, ada sebagian yang masih di perjalanan. Intinya kami ingin mengajukan audiensi dengan kementerian terkait informasi penting dan berharga untuk menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian KKP. Yakni apa? Untuk kasih tahu siapa yang magar laut di Laut Banten Utara atau Tangerang Utara. Ya, karena selama ini kementerian mengaku tidak tahu, hanya melakukan segel. Yang menurut kami, menurut rakyat, segel itu tidak cukup. Kalau cuma ngasih sepanduk di pagar laut punya PIK 2, jangankan Kementerian KKP, tukang sablon pun bisa. Tinggal cetak pasang. Tapi yang kita harapkan adalah segera membuka akses karena itu mengganggu nelayan. Iya, betul. Ya, mengganggu nelayan, harusnya bukan hanya disegel, segera dicabut. Dan orang yang bikin itu segera ditangkap, diproses. Karena itu Kementerian KKP bisa berkoordinasi dengan kementerian lainnya dan juga aparat penegak hukum. Nah, kalau mau tahu, saya kasih tahu, semestinya ini dalam audiensi yang ramah. Tetapi kami di depan kementerian diperlakukan tidak ramah. Hanya mengambil latar kementerian saja dipersoalkan. Tapi kami ngotot, karena ini hak konstitusi, hak rakyat. Kalau kami kompresnya tentang tadi mancing ikan bisa latarnya Ancol. Lah ini kami kompresnya tentang surat audiensi yang kami kirim ke Kementerian ya Kelautan dan Perikanan ya. Yang ingin kami tegaskan adalah bahwa kepada Pak Menteri juga Pak Prabowo Subianto, saya kasih tahu Pak. Jadi orang yang membuat pagar itu bukan nelayan. Mana ada nelayan membuat pagar yang menyusahkan hidup mereka. Nelayan nggak mungkin bisa bikin pagar sampai 30 km. Panjangnya 30 km itu dari mana duitnya? Harus sewa eskavator. Yang per jam udah tahu harganya berapa. Nggak mungkin. Nah, saya kasih tahu, proyek itu dikerjakan oleh Mandor Mehmet. Itu atas permintaan Gojali alias Engcung. Dan ini disupervisi oleh Ali Hanafiah Lijaya. Nah, Ali Hanafiah Lijaya ini adalah orang kepercayaannya Aguan. Apa tujuannya? Untuk mensterilisasi laut yang di dalamnya, ingat, sudah ada alas hak yang ini hasil kong kali kong antara kelurahan, ya, pihak desa, ya kepala desa harus diperiksa semua, dan BPN dan Pemda. Jadi kita minta Presiden Prabowo Subianto untuk membuat tim audit yang memeriksa seluruh kepala desa di Kabupaten Tangerang yang punya wilayah pantai dan laut. Jadi mereka ini yang bisa, yang memberikan izin mereka, kenapa mereka mendiamkan? Jadi ada alas-alas hak di pantai dan laut kita seolah-olah sudah korban abrasi dan kemudian mau direklamasi. Jadi ini untuk kebutuhan PIK 2. Tony, orang yang PIK 2, emang ini bukan PIK 2 yang bangun tapi orang lain. Tapi kepentingan bangun pagar laut ini untuk kepentingan industri propertinya Pantai Indah Kapuk 2. Jadi yang menikmati juga tetap PIK 2. Jadi ini pagar laut kita beri nama saja pagar laut PIK 2 karena memang untuk kepentingan PIK 2. Jadi jangan Tony ini ya berdalihnya seperti Aguan, sama seperti Aguan. Wawancara Tempo katanya di bawah banyak mafia. Kami tidak tahu. Iya, banyak mafia tanah, tapi ujungnya tanah itu kan dipakai oleh apa? Agung Sedayu untuk proyek industri properti yang mereka untung beliung cuan besar dari proyek itu. Sementara asas produksinya tanahnya diperoleh dari menindas, merampas tanah rakyat. Bagaimana nggak merampas? Dipaksa dijual 30.000, 50.000.
Begitu sudah jadi tanah kapling dijual 30 juta rupiah per meter. Coba. Saya berulang kali sebut itu perampasan karena rakyat tidak ridho, kecuali mereka menjual dengan ridho. Gimana mau ridho? Tiba-tiba diuruk belum dibayar, bayar sebagian. Betul. Ini semua adalah kezoliman terhadap rakyat Banten. Ya, jadi jangan berdalih lagi, dan mohon maaf. Ya, DKP Departemen Kelautan, Dinas Kelautan dan Perikanan Banten itu sudah dilapori masyarakat sejak lama. Sejak pagar itu baru 7 kilometer. Nah, sekarang menjadi 30 kilometer. Di mana negara? Di mana negara, posisi negara untuk melindungi rakyatnya? Masa nggak tahu? Nelayan yang menjadi korban, negara diam. Mohon maaf, ini saja kalau nggak viral, masyarakat nggak protes, boleh jadi negara masih diam. Jadi, saya minta Kementerian, apa ini? Kantor pusat. Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh Pak Wahyu Sakti, Wahyu Trenggono, benar-benar sakti. Jangan kehilangan kesaktiannya ketika menghadapi aguan. Jangan hanya nama doang. Jangan hanya nama saja yang sakti tapi tidak punya kesaktian. Karena apa? Kementerian itu punya anggaran, ya punya sarana prasarana, punya alat negara, punya fasilitas, punya segala hal yang dimiliki yang bisa untuk menegakkan ya kedaulatan laut kita. Untuk apa kita capek-capek membela kedaulatan laut kita di Pulau Natuna, di perairan Natuna Utara, sementara di bibir pantai kita dekat Jakarta kita serahkan kepada aguan. Hari ini masa kita kalah seluruh rakyat kita ini dengan seorang aguan? Keterlaluan. Dan mohon Pak Prabowo, kasihanilah rakyat. Jangan sampai rakyat ini kehilangan harapan. Jangan sampai rakyat menderita. Jadi gelandangan. Rakyat ini butuh pemimpin. Hari ini rakyat merasa menjadi yatim piatu, Pak Prabowo. Punya presiden seperti tidak punya presiden. Punya presiden kok yang rasanya jadi presiden malah saudara Joko Widodo. Luar biasa Pak Prabowo. Muara sono, Teluk Naga. Oh, jadi pengedaman ini yang nyurah Agung Sedayu ini. Oh, jadi ini Pulau Cangkir mau didam nih. Enggak, maksudnya buat enggak didam pakai batu enggak. Ya, maksudnya dipakai itu gitu. Iya. Baru-baru ini beredar, Wak, sebuah unggahan video yang bernarasikan sejumlah pekerja itu tengah sibuk mempersiapkan ribuan bambu yang rencananya akan dilakukan pengedaman laut yang berlokasi di Pulau Cangkir, Banten. Dalam video tersebut terlihat aktivitas sejumlah pekerja yang sibuk menyortir ribuan bambu yang tergeletak di tanah. Di mana saat ditanyai oleh warga, pekerja ini mengatakan pekerjaan pengedaman laut ini atas perintah dari perusahaan Agung Sedayu Group. Para pekerja ini pun tidak mengetahui pasti untuk apa pengedaman laut di Pulau Cangkir ini. Mereka hanya disuruh bekerja, sedangkan untuk segala urusan seperti perizinan dan lain sebagainya, mereka tidak tahu, yang semua diduga sudah atas perintah dari perusahaan Agung Sedayu Group. Sebagai informasi tambahan nih, Wak, Pulau Cangkir yang berada di Banten ini merupakan salah satu pulau yang menjadi objek wisata religi. Selain itu, pulau ini juga menjadi tempat beragam jenis ikan yang diolah dan disantap langsung oleh pengunjung sambil menikmati keindahan alam yang cukup mempesona di sana. Namun, apakah semua hal itu akan hilang jika semua sudah ada campur tangan pihak oligarki di sana? Apalagi ini sudah berani mengedam alias memagari laut di Pulau Cangkir yang kepentingannya juga untuk apa? Apakah pulau ini sudah menjadi milik perusahaan? Lalu siapa yang menjualnya? Dan ini yang menjadi pertanyaan besar kita, Wak. Sudah separah itukah negara kita memberikan izin reklamasi ke pihak perusahaan tanpa memikirkan dampaknya di kemudian hari? Nah, gimana nih pendapat kalian nih, Wak? Silakan ya tulis komentar di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat
RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sahabat RH sekalian, saya masih di Tanah Suci, Mekah, Al-Mukarramah, dan saya mau ambil satu video terkait dengan pagar laut ya. Saya belum pernah membahas apapun soal pagar laut ini, tetapi sudah sangat heboh. Bayangkan ya, kalau kita lihat pasal 33, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi tidak boleh ya dimiliki oleh perseorangan pagar laut seperti itu. Ini prinsip dalam bernegara. Jadi kalau kita misalnya kaitkan dengan kemakmuran, kemajuan, maka kemerdekaan itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk kemakmuran bersama, bukan untuk kemajuan atau kemakmuran segelintir orang saja. Jadi kalau kita bicara tentang paradigma berpikir, sobat era sekalian, kenapa misalnya kita menolak PIK Pantai Indah Kapuk 2 misalnya? Pertama, soal PSN itu memang tidak clear awalnya. Sekarang saja diklarifikasi bahwa hanya sebagian, kalau tidak salah 1000-an hektar PSN, sisanya tidak. Tetapi kan di lapangan, sebagaimana sering disampaikan Said Didu, itu terkesan sobat era sekalian, itu daerah tuh PIK semua. Mau dijadikan kawasan eksklusif, mau dijadikan seperti Singapura. Kita tidak menolak kemajuan, tetapi ada satu hal bahwa membandingkan dengan Singapura misalnya tidak relevan. Karena kalau Singapura, sobat era sekalian, Singapura itu satu negara as a whole, sebagai satu kesatuan. Jadi mayoritas masyarakat bisa menikmati tanah dan kemajuan itu sebagai satu kesatuan. Tapi Indonesia dari Sabang sampai Merauke, disparitas begitu tinggi. Bayangkan, kalau dibuat tempat-tempat eksklusif, yang terjadi adalah kesenjangan makin lebar dan kemudian akan bisa memacu masalah-masalah sosial di kemudian hari. Karena itu, kemakmuran harus milik bersama. Kalau seandainya ada kue satu potong, maka lebih baik potongan itu diberikan kepada banyak orang dibandingkan kepada 1-2 gelintir orang. Jadi begitu ya prinsipnya sobat era sekalian. Jadi membela rakyat banyak, bukan membela segelintir orang dengan kemampuan luar biasa secara finansial dan dekat dengan kekuasaan. Termasuk pagar laut. Rasionalitas kita, coba buat apa laut dipagari? Maka tidak lain, bisnis. Apa? Reklamasi. Kalau seandainya itu untuk menahan pasir, ya, agar kemudian tidak dibawa lagi ke laut, yang terjadi adalah tujuannya adalah reklamasi. Tujuannya mendapatkan tanah secara murah dan mudah. Padahal kita tahu bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan atau dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi tidak bisa seenaknya saja sobat era sekalian. Jadi ini bukan tentang orang, bukan tentang siapapun, aguan atau selebriti yang disebut-sebut itu, ya. Tetapi ini adalah tentang bernegara, tentang tekad, ya, bagaimana rakyat Indonesia dimerdekakan semuanya. Not only merdeka secara teritorial, tapi betul-betul merdeka secara individual. Salah satunya adalah bebas, free from hunger, bebas dari rasa lapar, ya, bebas dari kehidupan yang tidak layak. Karena itu negara mempromosikan pekerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Coba kita lihat saudara sekalian, kita sedikit bacakan ya
Nelayan Pulau Cangir ungkap selebritis dalang pagar laut 30 km, titik 2, yang sekarang lagi booming. Apa ya inisial yang lagi booming itu? Ya, yang Ono. RH yang lagi booming. RH ya. Refli Harun ya, bukan yang R yang lain ya. Oke, coba kita bacakan komentar, bukan komentarnya ya, beritanya dulu baru kita lihat komentarnya. Saya senang saudara sekalian karena saya bisa live lagi ya di kota suci Mekah Al-Mukarramah ya. Semoga yang menonton ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau punya cita-cita ingin ke sini juga insya Allah cepat diijabah. Not only about money tetapi juga soal motivasi ya. Banyak orang yang mungkin uangnya berlimpah berlebihan tapi tidak memiliki motivasi untuk datang ke sini ya. If you are a Muslim ya. Kalau bukan Muslim memang convert to Muslim first, then you can go here. Tetapi if you are Muslim, it could be you have money, tetapi belum tentu mau ke sini. Tetapi yang namanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya kita mau datang ke sini ya. Banyak jalan menuju Roma. Oke, kita bacakan sedikit ya. Tribunnews.com Tangerang ya. Seorang nelayan Pulau Cangir memberikan informasi pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km merupakan seorang selebriti tanah air. Oke. Bahkan nelayan tersebut mengatakan selebriti yang dimaksudkan sangat terkenal ya. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu, anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sambil tersenyum dari tayangan YouTube Warta Kota Live Minggu. And then the question is, siapa selebriti yang terkenal booming? Dan pasti yang berbisnis dong ya. Kalau nggak berbisnis kan nggak mungkin dia pagar-pagari laut tersebut. Heru mengatakan telah mengetahui pemasangan pagar laut cukup lama. Heru shock saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Kalau memang buat budidaya di laut itu ada spek masing-masing. Misalnya budidaya kerapu ada panjang lebar tinggi. Budidaya kerang hijau rancangannya bukan begitu. Saya juga budidaya kerang hijau, misalnya spek menangkap cumi atau udang. Bukan begitu kayak bagan apung, makanya bukan alasan pagar itu dibuat budidaya masyarakat. Saya rasa jauh dari harapan masyarakat, ungkap Heru. Ya, ada yang mengatakan pagar itu untuk menahan yang namanya pasir pantai agar tidak balik ke laut, sehingga itu akan menjadi cikal bakal reklamasi atau penambahan lahan ya. Sejak awal pembangunan pagar laut tersebut tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. And the question is, kalau seandainya ini tidak dilakukan oleh pemerintah tetapi dilakukan oleh seorang selebriti, wah luar biasa. Dia bisa memiliki laut ya. Padahal tidak ada orang paling kaya di Republik Indonesia ini pun yang bisa membeli laut, karena laut itu belongs to the republic, belongs to the people, belongs to Indonesian people yang berjumlah 270 juta lebih ya. Not belongs to even Prabowo himself ya. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Harusnya awalnya koordinasi dulu, sosial dulu ke warga sekitar. Kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih masyarakat, kita mau bikin pagar biar ada hasilnya, pemberdayaannya, paling tidak kan ada masukan. Itu salah besar, kata Heru. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Kalau menurut taksiran upah kalau standar pekerja Tangerang Utara sekitar 100 sampai 125 ribu per hari. Saya dengar juga ada yang borongan, ada yang upah harian, paling tidak dia kejar target, ujar Heru ya. Biasanya penguasa atau pengusaha seperti ini kejar target
seiring dengan kekuasaan yang dia punya, ya. Jadi dia takut tuh kalau kekuasaan berganti kemudian not in favor terhadap bisnisnya, makanya dikejar sedapat mungkin. Itulah di Indonesia kalau yang namanya pengusaha itu berbisnis karena dekat dengan penguasa, not because of his professionalism, but because ya he is inside ya the positions of to the government ya of the government. Jadi government inside ya di dalam government, tetapi tentu kita minta governmentnya nggak begitu dong ya. Oke, ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP. KKP itu adalah Menteri Kelautan dan Perikanan ya, KKP ya, agar segera mencabut pagar laut tersebut. Luar biasa ya, berani nggak masalahnya? Harapan saya sih simple, cabut lagi seperti semula. Ngapain ditunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi ditunda, nanti masuk angin lagi, nggak jadi lagi. Kegiatan itu bukan 1-2 bulan, 5 bulan mah udah ada. Bukannya nggak tahu, saya pernah dari awal dia survei ke sini, pernah sidak, tapi kok nggak ada tindak lanjutnya, pinta Heru. Yang masangnya siapa? Dia yang cabut, jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi yang nyabut, apalagi sampai TNI Polri yang nyabut, malu-maluin. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Negara kalah sama perusahaan swasta, sambungnya. Jadi yang namanya land hungry, penyakit lapar ini luar biasa ya. Bantahan PIK 2, Pantai Indah Kapuk 2, angkat bicara soal pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten. Manajemen pengelola PIK 2, Tony, menyatakan pagar laut tersebut bukan dibuat oleh pihaknya. Ya, itu bukan dari kami. Pihak kuasa hukum kami nanti akan menjelaskan detailnya, kata Tony, ditemui di PIK 2 Tangerang Minggu. Tony mengatakan polemik proyek strategis nasional PSN PIK 2 saat ini terjadi karena minimnya edukasi terhadap masyarakat. Saya pikir mungkin kurangnya pengetahuan, kurangnya edukasi ke beberapa teman-teman yang sedikit berbeda ini, bahwa memang PSN ini dianggap seluruh PIK 2 itu PSN. Ternyata itu kan tidak, kata Tony. Ia menerangkan hanya sebagian kecil dari kawasan yang ada di PIK 2 yang ada di Tangerang Utara sebagai PSN. Mungkin mereka memahaminya semua PIK 2 PSN sehingga menjadi polemik, seharusnya tidak ada masalah, katanya. Ya, sahabat sekalian, pertanyaannya adalah ya sebagaimana disampaikan Said Didu di Refli Harun Channel juga ya. Memang PSN itu sebagian kecil saja dari PIK 2, tetapi mantra PSN itu digunakan untuk membayar atau mengganti rugi secara murah tanah-tanah rakyat. In the name ya PSM ya, in the name of PSM, on behalf PSM, kemudian masyarakat digusur. Itu persoalannya. Jadi kalau misalnya bukan PSN, ada mantranya, ya sudah jual beli biasa saja. Dan juga tidak boleh ada sebuah katakanlah kelompok masyarakat yang hidup secara eksklusif dengan mengambil tanah orang. Jangan lupa bahwa banyak sekali rakyat kecil yang hidup di area yang dinamakan PIK 2 tersebut. Ya. Mereka sudah hidup lama di situ, mereka juga bergantung pada alam, mungkin mereka nelayan, mungkin juga mereka mengandalkan kegiatan ekonomi yang lainnya, dan mereka kemudian harus rela menyerahkan tanah. Padahal laut milik bersama, bisa untuk sumber rezeki ya sesuai dengan aturan tentunya, dan tidak boleh ada pencemaran lingkungan. Jadi sahabat era sekalian, who is the name? Saya kira saya tidak punya kapasitas untuk reveal the name, tetapi kita bisa membayangkan. Kalau clue-nya adalah selebriti, ya, kemudian lagi booming, kemudian yang berbisnis, maka harus tambah yang dekat dengan kekuasaan pastinya. Karena yang seperti ini hanya orang yang dekat dengan kekuasaan yang berani melakukan ini. Pertanyaannya adalah,
adakah kemudian linknya kepada penguasa atau pengusaha yang melakukan bisnis di PIK 2 misalnya? Ini kan juga harus dilihat. Jangan sampai kemudian seolah-olah pihak lain yang terlibat, tetapi kemudian ada kaitan, ikatan, ada kolaborasi, ya, ada cooperation di antara berbagai pihak tersebut. Hanya berbagi peran saja, yaitu division of labor. Sahabat era sekalian, negara harus adil, ya. Negara harus hadir untuk semua orang, tidak hanya adil dan hadir untuk sekelompok orang saja, atau hanya untuk mereka yang mendukung kekuasaan. Karena misalnya Prabowo Subianto sebagai presiden itu disumpah untuk menjadi presiden Republik Indonesia, bukan presiden para konglomerat, bukan presiden para cukong, bukan presiden para selebriti atau presiden pendukung saja, ya. Kalaupun ada orang yang memilih di luar pemerintahan bersikap kritis, itu adalah constitutional right, hak konstitusional, ya. Jadi kita harus paham bahwa Indonesia ini dibangun atas dasar konstitusi, dan konstitusi itu konstitusi yang menolerir perbedaan pendapat, perbedaan sikap politik, tetapi once Anda diangkat sebagai pemimpin, maka adalah Anda president for all people, not for a certain group in society, ya. Begitu Sobat RH sekalian. Coba kita bacakan komentar Sobat RH. Terima kasih atas atas partisipasinya, ya, yang sedang menonton channel ini. Saya live from Mekah Al Mukarramah sekali lagi. And then today's jam 9.31, ya. Di Indonesia ini siang hari pastinya, ya. Ditambah 4 jam, 5 jam mungkin. Ditambah 5 jam, kalau perbedaannya barangkali 4-5 jam, maka ya 4 jam lah, 4 jam. Sekarang di sana mungkin pukul 1:30, ya. Dan terima kasih apresiasi dan aspirasinya, ya. Terima kasih karena banyak yang lagi menonton tayangan ini, ya. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian, ya. Oke, coba kita bacakan. PIK 2 itu adalah bentuk keserakahan pejabat di negeri ini. Pejabat serakah hanya akan membuat rakyat Indonesia sengsara. Tolak dan adili para pejabat serakah di negeri ini. Kemudian mau tak buat tempat wisata itu. Warga Tanjung Priok siap mengulang tragedi 98. Jangan begitulah. Kalau kita bisa selesaikan dengan cara baik-baik, ya, tanpa harus menumpah darah, itu jauh lebih baik, ya. Segala urusan itu bisa dibicarakan, apalagi kalau penguasanya itu bertindak sebagai bapak bagi seluruh rakyat, bukan bapak bagi orang tertentu saja, ya. Seleb terkaya di Indonesia adalah Refli Refli Ahmad. Ada nggak ya selebriti yang namanya Refli Ahmad, ya? Adanya Refli Harun, ini ngarang, ya. Kalau background mah yang kaya di pihak Gigi, keluarga mamahnya jenderal. Oke. Kemudian minggir pemuja Mulyono, dalangnya yaitu juga aguan dengan Jokowi sebagai antek kapitalismenya, ya. Ala Hanafia Lijaya, oke. Antek artisnya, oke. Oke, ya. Jangan lupakan kasus Mulyono dengan laporan yang sudah bejibun. Tangkap artis itu. Begini Sobat era sekalian, kita harus paham, ya. Bisa juga kita lihat, ya, apakah ada pelanggaran yang bisa dipidanakan, misalnya merusak undang-undang cagar, merusak laut dan lain sebagainya, pelanggaran undang-undang lingkungan dan lain sebagainya. Tapi I'm not the expert on that issue, ya, soal environmental law. Jadi coba dicek di undang-undang lingkungan hidup, ya. Menteri Kehutanan KLH harusnya bicara soal pagar laut ini. Semenjak Mulyono jadi presiden selama 10 tahun, negara jadi carut marut, banyak rakyat yang jadi korban, terutama rakyat kecil. More or less, ya, barangkali juga, tapi kita harus lihat objektif.
apakah secara performance Mulyono memang paling buruk dibandingkan presiden sebelumnya atau bagaimana. Kalau ilegal dan melanggar hukum harusnya pemerintah wajib bongkar. Masa gitu aja nggak ngerti sih pihak pemerintah. Kalau nggak dibongkar ya berarti pemerintahnya juga kong kali kong dong. Nah ini this is the question ya. Kok ini hanya menjadi perdebatan publik saja? Kalau saya mengatakan tidak ada legitimasinya pihak swasta bisa memagari laut. Kecuali itu adalah pemerintah yang melakukan. Tetapi kita tidak tahu. Nanti jangan-jangan dibuat lagi kepresnya baru ya menyusul protes dari masyarakat. Karena mereka-mereka yang penguasa dan pengusaha ya yang istilah almarhum Rizal Ramli dia sebut sebagai peng-peng itu merasa bahwa mereka tidak mungkin juga akan dipersoalkan karena mereka berkuasa ya. We can buy everything, tetapi saya mengatakan tidaklah. Rakyat Indonesia tidak takut semua, tidak bodoh semua ya. Banyak yang berani ya, seperti Mr. Said Didu ya. Ada Marwan Batubara di situ, ada Hosinuddin di situ. Jadi banyak rakyat masih bersuara. Pak Prabowo hanya bisa omon-omon, gak berani sama Aguan. Semoga tidak ya. Just he is waiting a perfect time to do something. Mungkin ya. Tapi kita tidak tahu. Kemudian tangkap dong artis, jangan jadi ompong. Ya kita nggak bisa main tangkap-tangkapnya saja. Harus dilihat pelanggaran apa yang dibuat ya. Karena ini adalah negara hukum. Katanya begitu ya. Ya, Indonesia is the Rechtsstaat ya. Bukan Machtstaat, bukan negara kekuasaan. Betty Nurbaiti, thank you very much ya. You have a star. Sehat selalu Bung RH. Semoga dirahmati dan diberi kelancaran dan dikabulkan semua doanya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Mekah hujan gak Bung? Semangat. Alhamdulillah sejak datang dari 2 hari yang lalu Mekah Al-Mukarramah tidak hujan. Cuacanya enak ya 21-22 derajat Celcius in between. Dan sudah lumayan ya. Karena saya terbiasa dengan cuaca di atas 25 derajat walaupun pakai AC. Bang Refli Harun, jangan liput cuma di Jawa, liput di luar Jawa. Oligarki merebut tanah jutaan hektar perkebunan. Iya, saya tidak meliput sesungguhnya. Saya rely on dengan perkembangan yang ada, baik dari teman, dari berita, dan lain sebagainya. Jadi kalau memang ada kasus-kasus seperti itu, ya marilah kita bahas bersama-sama ya. Kemudian siapapun, apapun, bagaimanapun, gak ada perubahan buat seluruh rakyat kecil. Yang ada kita baper konten gajian terus. Wah kakak, mudah-mudahan tidak ya. Jangan berputus asa dari rahmat Allah, begitu ya. Jadi kita melakukan kegiatan ini tentu ada konsekuensinya ya, ada konsekuensi ekonominya, ada konsekuensi politiknya, ada konsekuensi hukumnya. Siapa bilang enak semua? Enggak juga. Tapi kan kita syukuri saja apa yang diperoleh itu ya, karena semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus tetap berjuang ya. Tindakannya tidak ada, nanti setelah beritanya tenggelam proses itu bakal dilanjutkan. Mudah-mudahan tidak ya, dengan pengawalan. Saya kira keberanian orang seperti Said Didu ya dalam mengawal isu PIK 2 misalnya patut diapresiasi, dan banyak orang yang kemudian juga melanjutkan keberanian Said Didu tersebut ya untuk mempermasalahkan hal-hal yang terkait dengan kemungkinan pelanggaran hukum atau ketidakadilan bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Sahabat sekalian, itu saja yang ingin saya share ya. Dan sekarang kita mau pergi suatu tempat. We are going to a place. Karena ada satu kegiatan dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya. Doa terbaik bagi kawan-kawan semua yang menonton channel ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian stay di perjuangan yang garis lurus. About a political party, itu tunggu tanggal mainnya ya. Nanti saya akan reveal
kasih bocoran, umumkan mengenai political party itu. Tapi for this time kita bicara tentang hal yang lain dulu sambil menikmati udara Mekah yang tidak terlalu ekstrim bagi orang Indonesia, walaupun ya tetap saja ada kering-keringnya ya. Begitu saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.